Perjuangan bangsa yang terjadi di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 yang dikenal dengan peristiwa Palagan Ambarawa, di mana seluruh bangsa Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu secara heroik menjaga dan mempertahankan kehormatan, kemerdekaan, integritas dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Makna Hari Juang Kartika ini sangat berharga dan mendalam bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, meski peristiwa tersebut telah terjadi 69 tahun yang lalu, tetapi nilai-nilai dan semangatnya masih relevan direfleksikan dalam penugasan sehari-hari. Untuk itu, pada malam hari ini, terimalah persembahan drama kolosal Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang berjudul Sejarah Perjuangan Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak.
asa dan keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka pada akhir tahun 1945 terbentuklah di Yogyakarta sebuah pasukan yang dipimpin oleh Mayor Sudarto dengan kepala stafnya Kapten Soehardi, dan merupakan pasukan yang langsung berada di bawah markas tertinggi TKN. Pemuda asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika itu, pasukan hanya terdiri dari staf batalion dengan satu kompi yang dipimpin oleh Kapten A. Nasri. Setelah selesai dengan tugas pengawalan pemulangan tentara Jepang, diadakanlah pembangunan organisasi sehingga pasukan yang hanya semula berkekuatan satu kompi dilengkapi menjadi satu batalion penuh terdiri dari 4 kompi yang diberi nama Mobil Batalion. Gencatan senjata yang tercapai antara pihak Belanda dan Indonesia telah memberikan kesempatan kepada TNI untuk mengadakan konsolidasi dan reorganisasi pasukan Batalion 4 Brigade 14 dalam rangka reorganisasi dipecah menjadi 2 batalion, yakni Batalion C terdiri dari Kompi 3 dan Kompi 4 di bawah pimpinan Kapten Mung Farhadi Mulyo, dan Batalion D yang terdiri dari Kompi 1 dan Kompi 2 di bawah pimpinan Kapten Kaharudin Nasution. Kedua batalion ini termasuk organik KMD A. Nasution. Di medan laga akhirnya menyebabkan Batalion 135 menjadi dewasa dalam usia maupun pengalaman. Pada akhir tahun 1951, Batalion 135 berubah nama menjadi Batalion 305 Brigade D dengan lambang tengkorak. Sungguh suatu hal yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Ternyata sesudah pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, di Jawa Barat Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Bahkan telah berhasil memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan SM Kartosuwiryo. Mereka tidak bersahabat dengan pasukan Siliwangi, bahkan memusuhinya. Pasukan Siliwangi mendapat julukan dari pihak DITI sebagai tentara liar. Kurangnya informasi mengakibatkan
seringnya pasukan Siliwangi terperangkap masuk daerah yang sudah dikuasai oleh pihak DITI. Pengaruh mereka cukup kuat kepada masyarakat setempat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bunuh mereka! Bunuh kafir-kafir itu! Allahu Salah satu kompi dari batalion Nasuhi, yaitu Kompi 4 Yon Nasuhi, berada di bawah pimpinan Letnan 1 Mung Parhadi Mulyo. Komandan Kompi 4 Yon Nasuhi sempat bertemu dengan Mayor Umar Wirahadi Kusuma dan Kortrus di daerah Rinduwangi. Letnan 1 Mung Parhadi Mulyo sama sekali tidak mengetahui bahwa di SDS yang dikawal oleh Kortrus tersimpan dan dibawa pula Panji Siliwangi di dalam ransel anggota staf divisi Siliwangi. Dan setelah peristiwa penyerangan DITI di Pasir Jaya, Panji Siliwangi berada dalam bahaya karena berada di dalam ransel salah satu perwira yang ditawan kelompok DITI. Periksa ransel mereka. Ambil apa saja. Uang, barang berharga, senjata, apa saja. Cepat. Siap. Ayo berikan uang. Ayo cepat berikan. Ayo berikan. Mari ranselmu. Ayo berikan. Apa ini? Kalian dengar baik-baik. Kami telah menguasai sebagian besar daerah Jawa Barat. Masyarakat pun telah menyatakan sepenuhnya berpihak pada kami. Dan kami akan terus berjihad. Jangankan peluru atau bom, petir pun tidak akan menghentikan perjuangan kami. Gawat! Belanda menyerang kampung Pasir Jaya dan Antara Linang dengan tembakan meriam. Cepat lari! Ayo, selamatkan diri kalian! Lari! Cepat lari! Ayo, selamatkan diri kalian! Lari! Letnan Muda Puspa Lubis berhasil menemui komandan kompinya. Dia pun menceritakan peristiwa yang terjadi di Pasir Jaya dan Antralina. Jadi, Kapten Murad Idrus gugur. Benar, Dan? Maka kemuliaan akan menyertainya. Panji Siliwangi ada padamu? Izin, Dan. Mulai saat ini, Panji Siliwangi ini akan berada dalam ranselku sendiri, menjadi tanggung jawabku. Letnan Muda Puspa Lubis beberapa minggu kemudian mendapat tugas baru untuk membantu Batalion Rukman di daerah Kuningan yang akan mengadakan serangan umum sehubungan dengan kunjungan wali negara pasukan ke Kuningan. Namun, pada suatu malam, Belanda menyergap Letnan Muda Puspa Lubis di kampung Nusa Heram. Dia gugur dalam menjalankan tugas.
Kita berperang melawan dua musuh sekaligus, Belanda dan DITII. Rasanya tidak aman bagi Panji Siliwangi. Izin dan, bagaimana kalau Panji Siliwangi tersebut kita titipkan pada warga? Ide yang bagus. Namun kita harus menitipkannya pada warga yang terpercaya, agar Panji ini tidak rusak atau hilang. Baiklah. Segera kita berangkat ke Cirikip. Kebetulan aku kenal baik dengan lurahnya, Bapak Sunahwi. Aku rasa dia orang yang tepat untuk menitipkan Panji Siliwangi ini. Pak Sunawi, apa kabar Pak? Pak Mung, apa kabar? Baik, baik. Kalian berjaga-jagalah di luar. Siap. Pak Sunawi, saya bermaksud minta tolong. Saya tidak bisa berlama-lama. Saya ingin menitipkan Panji Siliwangi kepada Bapak. Jika keadaan sudah membaik, kami akan mengambilnya. Sungguh ini merupakan amanat yang berat. Di Cirikip ini banyak mata-mata Belanda. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya. Saya percayakan penyimpanan Panji Siliwangi ini kepada Bapak. Apabila di kemudian hari Panji Siliwangi ini sampai rusak atau direbut oleh musuh, maka jiwa Bapak sendiri yang akan menjadi gantinya. Saya paham dan akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Bapak. Saya permisi. Tahap demi tahap, penyimpanan Panji Siliwangi dilakukan oleh Bapak Sunahwi di lumbung padi, di langit-langit rumah, dan tempat lainnya. Namun itu tidak membuat Bapak Sunahwi tenang. Akhirnya setelah merenung, muncullah sebuah ide. Panji Siliwangi akan disimpan di pucuk pohon kelapa, seolah-olah menyadap air bunga kelapa. Selanjutnya, dibuatlah tabung dari bambu sebagai wadah Panji Siliwangi. Sesudah selesai membuat tabung, dengan hati-hati Panji Siliwangi itu digulung dan dimasukkan ke tabung bunga kelapa, seolah-olah menampung air bunga kelapa. Dengan demikian, Panji Siliwangi telah berada di atas pohon kelapa itu, yang merupakan tempat paling aman untuk menyimpannya. Sesudah terjadinya gencatan senjata antara Indonesia Belanda, maka situasi di daerah Kawali menjadi aman. Demikian pula daerah-daerah RI yang lainnya. Oleh karena itu, Komandan Kompi 4 Yon Nasuhi, Kapten Mung Parhadi Mulyo, datang ke Cirikip untuk menemui Bapak Sunahwi, Lurah Cirikip. Kedatangan Pak Mung itu tidak lain untuk mengambil kembali Panji Siliwangi yang dititipkan kepadanya, serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa Bapak Sunahwi dalam usahanya menyelamatkan Panji Siliwangi. Pak Mung yang menitipkan dan Pak Mung pula yang mengambil Panji Siliwangi ini dari Bapak Sunahwi, Lurah Desa Cirikip. Tugas demi tugas
telah berhasil dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat mengabdi kepada Republik Indonesia. Pada tahun 1975, Yonif Linut 305 juga tergabung dalam kontingen Garuda 8 UNEF di Timur Tengah dengan operasi yang sangat terkenal, yaitu Operasi Sunshine, dan tugas berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Tahun 1987, oleh Kasat saat itu Jenderal TNI Rudini, diadakan secaba kilat atau secaba infanteri Kostrad yang dikenal sebagai Secaba Timun. Anggota Yonif Linut 305 juga ada yang mengikuti pendidikan ini. Di antaranya adalah Kopda Paijan di Yonif Linut 305. Lulusan secaba ini ternyata dipandang sebelah mata dan dianggap remeh oleh para bintara senior. Pandangan ini membentuk suatu tekad yang mendalam pada Serda Paijan yang juga lulusan secaba Timun untuk membuktikan bahwa lulusan secaba tersebut juga dapat diperhitungkan. Pada tahun yang sama, Yonif Linut 305 Tengkorak mendapat perintah untuk melaksanakan operasi ke Timur-Timur. Saat itu, pejabat komandan Batalion 305 Tengkorak adalah Letkol Infanteri Amir Abdul Qadir, dibantu oleh Wakil Komandan Batalion Mayor Infanteri Adam Damiri. Maka, mulailah satuan terlibat dalam kesibukan mempersiapkan diri melalui latihan pratugas. Dalam tahap latihan pratugas, Serda Paijan merasa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan serta merealisasikan tekadnya, dan bersama beberapa rekannya muncullah ide untuk membentuk suatu satuan kecil yang handal untuk menjadi tim pemukul di Yonif Linut 305 yang akan berangkat tugas. Padahal saat latihan pratugas, tim sus batalion sudah terbentuk dengan sebutan Tim Tengkorak dipimpin Kapten Infanteri Joko Setiono. Apa yang mau kau sampaikan, Serda Paijan? Izin dan saya dan teman-teman bermaksud membuat sebuah tim pemukul yang terdiri dari 8 orang. Apa yang membuat kalian ingin melakukan hal tersebut? Izin dan Yonif Linut 305 harus berhasil dalam tugas ini. Sebagai bentuk kecintaan terhadap satuan, maka tim yang terdiri dari 8 orang ini memiliki tekad yang sama, sehati, memiliki kemampuan, dan siap menderita. Apa kalian mampu melakukannya? Izin dan Yonif Linut 502 pernah juga membentuk tim pemukul dengan sebutan 12 jagoan dan terbukti sukses. Dan kami yakin kami juga bisa sukses. Melalui perbincangan dan diskusi, akhirnya Danyon menyetujui dan para dangki merelakan anggotanya bergabung bersama Serda Paijan dalam tim Saderon yang langsung di bawah pimpinan Danyon. Tim Saderon beranggotakan orang-orang yang memiliki peran dan andil yang sama dalam tim, tidak memandang pangkat. Terlihat di mana dalam tim terdapat Sertu Beni Indik M. Namun secara lembut mereka mempercayakan Serda Paijan sebagai dantim. Walau demikian, tetap ada rekan-rekan yang meragukan dan sinis terhadap
terhadap keberadaan tim ini. Tim Sadelor berhasil menunjukkan keunggulannya sebagai pasukan kecil yang efektif, di mana setelah tiba di Dili dan berkumpul di Baukau serta melakukan gerakan menyisir ke arah pos masing-masing, maka tim Sadelorlah menjadi tim yang pertama kali mendapatkan hasil, yaitu 1 pucuk Mauser, 1 GPK mati, dan 1 asisten politik Fretilin ditawan. Adapun taktik dan teknik yang digunakan tim Sadelor antara lain adalah selalu berpikir terbalik, yaitu dalam setiap gerakan selalu berpikir sebagai GPK, sehingga selalu mengambil jalan-jalan yang sekiranya tidak mungkin dilalui oleh TNI, seperti jalan-jalan curam, lembah-lembah, jurang-jurang. Justru itulah yang mereka tempuh. Banyak dan tim yang kemudian bertanya kepada Sadapaijan dan kawan-kawan tentang bagaimana taktik dan teknik yang mereka gunakan untuk bergerak di hutan. Kesungguhan dan semangat ini membuat unit pelindung 305 menjadi satuan yang memperoleh hasil terbanyak dalam penugasan saat itu. Demikianlah Serdapaijan dan tim Sadelornya dari bukan apa-apa menjadi tim yang paling sukses dalam penugasan dengan sebuah moto. Walaupun saya tamtama, tetapi untuk masalah taktik dan teknik, saya tidak mau kalah dengan Bintara. Saat menjadi Bintara, saya tidak mau kalah dengan Perwira. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi penampilan drama kolosal yang berjudul Sejarah Perjuangan Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak, di mana merupakan puncak dari acara peringatan Hari Juang Kartika ke-69 tahun 2014. Untuk itu, dengan segenap rasa nasionalis, kami selaku keluarga besar unit pelindung 305
mengucapkan selamat memperingati Hari Juang Kartika ke-69 TNI Angkatan Darat maju terus pantang mundur. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu hiburan dan ramah tamah yang akan kembali diiringi oleh One Voice Entertainment. Kami persilakan.